warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Bertemu kembali bersama kami di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Setiap hari Rabu jam 7 pagi di Bandung TV, persembahan dari Panghegar Tours and Travel. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini kita bekerja sama dengan Rabani Hijab Store tentunya. Baik, alhamdulillah pemirsa Bandung TV, kita memasuki Ramadan yang ke-7 ya. Insya Allah Pak. 23 hari lagi. 23 hari lagi kita Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini juga kita akan membawakan tema yang masih seperti hari kemarin, yaitu tentang amalan-amalan yang mempercepat doa yang dijabah. Nah, kali ini amalan apa ya Pak Ustadz? Iya. Kemarin baca Al-Quran ya, zikir. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pemirsa Bandung TV yang insya Allah dimuliakan Allah, luar biasa ya, kita dalam keadaan saum. Mudah-mudahan saum kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita akan mengungkap amalan yang mempercepat doa dijabah. Kemarin terakhir adalah zikir dengan baca Al-Quran. Nah, berikutnya amalan yang bisa mempercepat doa kita dijabah adalah dermawan. Dermawan. Nah, dalam hadis Rasul mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada sesama manusia. Wa qaribu minal jannah, mendekatkan diri kepada surga. Nah, berdasarkan hadis tersebut, orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah. Nah, bulan Ramadan itu salah satunya disebut bulan dermawan ya. Kan dalam Islam ketika seorang saum, dia merasakan lapar dan haus siang hari. Ternyata saum tidak semata-mata pindah makan, pindah minum, tapi yang penting adalah merasakan penderitaan orang lain. Begitu terasa lapar, terjemahkan begitulah rasa laparnya orang yang tidak punya. Ketika rasa haus muncul, terjemahkan begitulah hausnya orang-orang yang tidak punya air. Sehingga diharapkan misi Ramadan itu melahirkan kesolehan sosial. Sekarang lagi rame tadarus sosial ya. Dengan buka bersama, dengan menyantuni, mendatangkan. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak semata-mata ibadah sosial, tapi mempercepat doa kita dijabah. Nah, yang jadi masalah sedekah apa yang paling bagus? Hakikatnya setiap kebaikan adalah sedekah. Sebagaimana hadis Rasul, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sekecil apapun kebaikan itu jadi sedekah. Makanya katanya tingkatan iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling ringan wa tumitul aza anitari, menyingkirkan duri di jalan, itu termasuk sedekah gitu. Nah, dalam Islam kalau bicara sedekah, kebaikan yang sifatnya harta, itu kurang lebih ada 13 pon sosial Islam. Kita mengenal ada yang disebut dengan zakat. Zakat itu pengeluaran setiap pendapatan 84 gram emas bersih gitu ya. Setiap dapat 84 gram emas keluarkan. 2,5% minimal, maksimal sampai 20%. Begitu. Nah, siapa yang menerima zakat ini? Nah, ini yang harus kita luruskan. Zakat itu asal kata dari tazkiyah, artinya bersih, suci. Orang yang zakat berarti ingin menyucikan dirinya. Orang yang zakat berarti ingin membersihkan hartanya, sekaligus orang yang zakat juga zakat tazkiyah subur, berarti ingin menyuburkan hartanya. Begitu. Iya. Iya. Baik. Jadi mengenai amalan yang dapat mempercepat doa dijabah, salah satu adalah dermawan. Ya. Baik pemirsa Bandung TV, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Muthar Khalid. Baik Pak Ustadz, bahwa tadi adalah amalan yang dapat mempercepat doa kita dijabah, dan salah satunya adalah dermawan ya. Nah, macam-macam dermawan ini apa saja nih Pak Ustadz? Kalau dilihat dari jenisnya, ada dermawan yang sifatnya hisiah ya. Hisiah itu yang terasa oleh fisik ya. Ada juga dermawan yang maknawiyah. Nah, maknawiyah itu dermawan yang tidak dirasakan oleh fisik, tapi dirasakan oleh rohani ya. Itu sifatnya pelayanan.
Yang hisiah itu zakat, itu udah masuk ya. Ada juga infak. Nah, infak itu mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan Islam. Itu namanya infak. Ya. Dan yang dilipat gandakan itu sampai 700 kali lipat dalam Quran adalah infak. Itu luar biasa ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Siti Khadijah, ya sahabat-sahabat yang soleh, luar biasa infaknya itu. Hartanya sampai habis demi kepentingan Islam. Dan yang lipat gandakan itu adalah infak. Jadi kalau si A bangun masjid, satu orang kebagian 1 juta, selesai masjid maka infak namanya. Kalau tidak mampu 1 juta umpamanya demi kepentingan masjid, itu namanya sedekah. Nah, itu dua. Ketiga ada yang disebut dengan hadiah, itu juga termasuk ya. Karena kemudian ada yang nanya, apakah hadiah termasuk amal soleh? Amal soleh. Hadiah itu memberikan sesuatu karena ikatan prestasi. Ada istilah hadiah karena anak kita kelihatan saumnya bagus, kita kasih hadiah. Mungkin di dalam bisa THR ya. Jadi para pengusaha itu kalau ngasih THR sama karyawannya, tidak semata-mata ibadah sosial, itu mempercepat doa diijabah. Karena rumusnya itu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Jadi satu saat pertolongan Allah itu datang mengalir kepada kita, karena kita mengalirkan pertolongan kepada orang lain. Tentu sesuai dengan kemampuan. Ya. Karena yang ada di kita kadang-kadang kalau sudah zakat itu seolah-olah tidak usah zakat, gitu ya. Tidak usah, kalau sudah zakat tidak ada kewajiban yang lain. Nah, hadiah. Kemudian yang keempat ada juga yang disebut dengan kurban. Ya, kurban itu ibadah sosial yang dilakukan 1 tahun 1 kali. Itu setiap tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah musim haji. Itu juga mempercepat doa kita diijabah. Makanya kata Rasul, minta doalah kepada orang yang dermawan, karena doa mereka itu diijabah. Nah, ada juga yang disebut dengan akikah. Nah, akikah juga ibadah sosial, itu hubungannya dengan kelahiran anak ya. Ketika orang itu punya anak usia 7 hari, 14 hari, 21 hari, kita dianjurkan untuk akikah. Pada saat itu seorang ibu masih habis berjuang melahirkan anak dari rahimnya, masih sakit, tapi harus ibadah sosial. Menunjukkan betapa penting ibadah sosial itu. Tujuan akikah itu menghilangkan jiwa binatang. Makanya ketika disembelih bismillah Allahu akbar Allahumma hada, sebutkan nama anak itu, darah membancar, keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah ya, tidak senakal yang tidak akikah. Jadi kalau sekarang anak nakal atau ada orang tua nakal, tak sigan mas anak akikah. Nah, ada juga tujuan yang lainnya adalah untuk ibadah sosial. Laki 2 kan, perempuan 1. Begitu penting akikah, kalau tidak ada uang sama sekali, beli saja 2-3 kilo daging. Niatkan akikah, dibolehkan. Nah, kalau yang diundang cukup banyak, domba cuma 1, disayur akikahnya. Pak aksir maha, berbanyak airnya. Jadi China bagikan dagingnya ke urang. Nah, itu ada juga yang disebut dengan musyakarah. Nah, itu musyakarah itu mengeluarkan harta karena kita dapat nikmat tertentu. Itu ada ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah tambah nikmat pada kalian. Dan salah satu bentuk syukur adalah ketika kita dapat nikmat, awali dengan berikan kenikmatan kepada orang lain. Ada teman-teman yang ngumpul, makan bersama yuk. Saya bilang, kenapa? Oh, dia ulang tahun katanya. Boleh itu namanya musyakarah di luar zakat itu. Atau wal julusu ma'al fuqara, duduk bersama orang-orang fakir. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun anak, syukuran lulus, syukuran sehat, undang anak yatim miskin itu apa, ajak makan bersama, itu namanya musyakarah. Makin sering kita musyakarah, ujungnya la azidannakum. Nikmat ditambah, minimal nikmat yang ada Allah pertahankan. Makanya ketika kita dapat nikmat, tidak lepas dari jasa orang lain. Kalau satu-satu ditanya, mungkin banyak ya. Baju yang kita pakai ini mungkin berapa karyawannya pernah di situ? Berapa petaninya, pedagang kainnya, tukang jahitnya, wakilkanlah kepada yatim miskin dan duafa. Nah, makanya Rasul mengatakan ketika kita musyakarah, di situ ada misi terima kasih. Ketika kita bersedekah ada misi terima kasih. Antum tunsoruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya.
Kita punya sawah butuh penyawa ya. Kita punya kebun butuh pengebun ya. Nah, kita tidak lepas dari cucuran keringat orang-orang yang tidak punya. Coba kalau satu saat tungkang parkir aja lah sebandung mogok kebayang gitu, pabaliut gitu ya. Makanya ulah mendetail lah. Biasanya 2000 atau leuwihna seetik mah bulan Ramadan mah. Mungkin embohnya itu yang cepat lah kita diijabah ya. Biasanya nawar karyawan, letik leuwihan seetik teu keur seneng itu dan sebagainya. Makanya lebih baik kita dikenal dermawan daripada dikenal kikir. Kenapa? Ketika kita dikenal dermawan, insya Allah doa kita diijabah. Bukan hanya itu. Wa amma ma yang faunas bayang kusubilat. Nama kita akan langgeng sekalipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Nah itu musyakarah. Nah berikutnya ada juga sedekah yang sifatnya materi, sodakoh. Nah, itu lain lagi. Sodakoh itu mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan. Dan celeng masjid, kotak amal kan tidak ditentukan di situ. Wajib masukkan 5.000 untuk sedekah aja. Sedekah pun itu ternyata sedekah tutfi'ul bala. Sedekah itu bisa menghalangi bencana. Makanya Rasul mengatakan badiru bis sedekah. Segera kalian bersedekah, fa innal balaa la yatakhattaha. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Makin dermawan orang itu, makin ada kesempatan doa diijabah, dekat dengan Allah dan dekat dengan sama manusia. Makanya kalau ingin semut pada datang, jangan disiapkan garam. Harus disiapkan gula. Ketika kita ngasih gula, waduh luar biasa, semut pada datang. Makanya dalam Islam itu kalau ingin didekati orang, katanya jadilah orang yang dermawan. Doa diijabah, dengan Allah dekat, sesama manusia dekat. Wah nikmat banget itu. Nah berikutnya, kalau kita tidak sanggup secara materi, boleh, namanya sedekah maknawiyah katanya. Sedekah maknawiyah itu dia tidak mengeluarkan harta, tapi sedekahnya dengan akhlak, gitu. Konon katanya Rasul itu luar biasa, ramah, somea, darehde, marahmah, Rasul itu. Sampai Abdullah bin Jubair itu sengaja pindah rumah. Dia jual kebun kurmaannya di kampungnya, kemudian beli tanah dekat Masjid Nabawi. Ya jelas itu 51 ya, di kampung jual 5 dapat 1. Karena sampai saat ini katanya di Madinah itu tanah sekitar Masjid Nabawi lebih mahal dari New York sampai sekarang itu ya. Luar biasa. Nah, setelah bikin rumah kecil, ternyata Abdullah bin Jubair hanya ingin menikmati senyumnya Rasulullah SAW. Habis subuh duduk di pintu, Rasul lewat senyum, wah masya Allah, alhamdulillah saya dapat nikmat. Berarti Rasul itu ramah. Nah, ramah. Dalam Al-Quran itu ternyata ada pahala yang dibatalkan oleh Allah. Salah satunya adalah yang memberi tapi dilmani wal ada, menyakiti yang diberi. Lebih baik ucapan yang menyenangkan, lebih baik ucapan yang menyelamatkan, lebih baik ucapan yang menghibur hati seorang ketika kita daripada bersedekah dengan uang tapi menyakiti yang diberi. Begitu. Nah, kalau misalnya ada ini seperti ada sebuah cerita gitu Pak. Jadi ada tetangga terus ada binatang peliharaan yang tetangga suka datang kucing nih ke rumahnya itu. Suka dia kasih makan itu juga termasuk sedekah. Oh. Bahkan seluruh burung yang nanam, yang makan tanaman kita niatkan ya Allah jadikan burung yang hinggap di sini, yang makan dari pohon-pohon yang sangat tanah buat sedekah. Itu luar biasa. Oh, biasa ya. Tapi bukan berarti padinya tidak ditungguan ya. Jadi hanya untuk itu gitu ya. Oke. Ya baik, sangat menarik sekali. Baik pemirsa Bandung TV, jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Pak Ustadz, kembali lagi kepada tema kita hari ini mengenai doa ya yang akan dijabah dengan sekarang ini adalah mengenai dermawan dan mungkin juga seperti tadi untuk binatang peliharaan juga ya. Dan itu bisa dan ini. Jadi intinya dari sedekah dermawan itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sekalipun kepada binatang. Bahkan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Rahmat untuk semua alam, termasuk alam binatang. Dalam fikih toharoh itu bahkan tayamum itu salah satunya adalah bila air ada tapi jatah binatang teman. Tidak boleh gunakan wudu. Nanti wudu kayak binatang parah ya. Jadi dosa orang kita ya. Ya. Makanya kalau
Ada orang tahu kebaikan itu luar biasa, ya bisa mempercepat doa dijabah. Sebetulnya tidak ada alasan orang tidak berbuat baik. Makanya ada yang tidak boleh bosan dalam Islam adalah berbuat baik. Belum lagi ada hadis bahkan fi'lul ma'ruf yaqi masuri asuri. Pekerjaan yang baik itu bisa menangkal keburukan dan kejahatan. Makanya banyak berbuat baik karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana doa kita diijabah. Di rumah mungkin sebagai suami berbaik sama istri, sebagai istri berbuat baik sama suami, beberes di rumah, ngepel dan sebagainya, itu kebaikan-kebaikan yang mempercepat doa diijabah. Seorang ayah ngantar anak, seorang ibu gendong anaknya, setiap kebaikan itu sangat banyak. Makanya kata Rasul, kebaikan itu sangat banyak, tapi kadang-kadang sangat sedikit yang mengerjakan. Makanya banyak doa yang susah diijabah, bukan tidak fasih ya. Ada yang tidak begitu fasih doanya, tapi kebaikannya begitu banyak, ternyata doanya diijabah. Makanya berkali-kali Rasul mengatakan, banyaklah berbuat baik, banyaklah berbuat baik, karena kebaikan itu yang mempercepat doa kita diijabah. Belum. Lalu mengenai ini Pak Ustaz, tentunya ketika istilah orang Sunda mah lengan katuhu, lengan kanca atau tahu, nah itu mungkin ada nggak boleh riak juga mungkin ya. Itu ada syarat ya. Kebaikan yang mana yang mempercepat doa diijabah, sedekah yang mana gitu kan ya. Ada disebut dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini al-ikhlasu sirun min siri kata hadis qudsi. Ikhlas itu rahasia di dalam rahasiaku. Ikhlas itu didurriya wa sum'ah, lawan dari riya dan sum'ah. Jadi sedekah yang percepat dan dijibah itu adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Makanya Rasul mengatakan afdolul ibadah akhfaha, afdolus sadaqah akhfaha, sebaik-baik sedekah yang sembunyi. Nah, konon kabarnya ketika kita bersembunyi hanya tahu Allah, itu pernah Sayyidina Umar bin Khattab pernah, beliau akan sedekah kepada seorang janda yang suaminya itu meninggal mati syahid di perang Badar. Datang setelah subuh, ternyata masih ada yang mendahului. Waduh, ini siapa katanya yang mendahului saya. Datang sebelum subuh, sudah ada juga. Akhirnya Umar bin Khattab itu ngintip gitu, siapa sih yang datang duluan gitu. Seharian beberapa jam ngintip, ada yang datang harudung sarung gitu ya, terus ngasih makanan, langsung pas pulang dikobru gitu. Cek suran, iyo gening nembelan orang teh gitu kan ya. Diambil tutup wajahnya, ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk seorang sahabat yang mempelopori sedekah sembunyi-sembunyi. Konon kabarnya di Madinah ada satu kampung namanya Kampung As'ari ya. Setiap yang pindah ke situ itu nasibnya bagus itu. Rumah tangga tambah rukun, pintu rezeki dibuka, anak-anak soleh, sehingga kampung itu jadi tujuan semua orang. Karena tidak ada yang tidak inginkan sukses hidupnya. Tapi masyarakat di sana tidak tahu kenapa kampung itu sukses gitulah. Doanya diijabah, rencana diijabah. Nah, satu saat ada tokoh masyarakat yang dituakan wafat. Nah, dimandikan ramai-ramai dengan orang-orang yang ditugaskan khusus. Ternyata di pundaknya lecet gitu. Akhirnya muncul fitnah, orang ini lecet pundaknya karena dosa-dosanya. Nah, anaknya itu langsung merenung, masa sih karena dosa-dosanya sampai lecet pundaknya. Karena agak penasaran, anak pertama tuh diam di kamar, berdoa kepada Allah, ya Allah, ayah saya itu baik, bukan hanya untuk saya, untuk masyarakat baik. Kenapa kok meninggalnya ada lecet di pundaknya? Saya tidak akan keluar dari kamar ini sebelum ada kabar darimu. Konon kabarnya Jibril datang. Jadi si bapak ini, almarhum ini, sering kalau tengah malam tuh bawa karung berisi roti, wajahnya ditutup, memberikan roti ke tiap rumah. Jadi yang diberi itu nggak tahu siapa yang memberi siapa tahu yang diberi. Dan itu berlangsung cukup lama. Ternyata itu yang menyebabkan kampung itu subur. Yang rumah jadi rukun, anaknya soleh-solehah, sehat-sehat. Cuma sayang kebiasaan si bapak ini memberikan makanan sembunyi-sembunyi ini tidak dilanjutkan. Ujungnya konon kabarnya dalam sejarah komplek itu jadi miskin lagi. Itulah sebabnya kalau kita sedekah sudah, kok kenapa belum diijabah? Kemungkinan ada riya. Kenapa sedekah sudah, kebaikan sudah, kemungkinan agak sum'ah. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan sedekah sambil marah, itu nggak boleh itu. Ada ungkapan Arab mengatakan la yang fa'u ma'al kibri amal.
tidak akan terasa nikmat, manfaat amal seseorang bila dibarengi dengan kesombongan. Ke istri bilang, kalau tidak ada bapak, itu hati-hati. Nah, kata istri, yang ulang beda istri mah kan di sana naon badannya, tidak paham setiap suami keluar rumah itu apa? Menyita waktu istri. Jadi rezeki yang didapat oleh istri itu oleh suami tidak lepas dari dukungan istri. Tidak boleh itu rajin tahajud, orang mata enggak boleh. Karena la yang pau ma'al kibri amal. Tidak ada manfaat amal seorang bila dibarengi dengan kesombongan. Begitu. Baik. Bagi pemirsa Bandung TV yang ingin interaktif langsung dengan Pak Ustadz, silakan untuk telepon ke 0227214214, sekali lagi di 0227214214, atau di line SMS di 081322663838. Baik, kita ke SMS dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, apabila kita memberikan sedekah tapi tidak yakin dengan yang diberi ke sedekahnya itu bagaimana? Jadi sedekah itu sodako, sidik ya, artinya benar. Jadi caranya harus benar. Umpamanya nih, benar itu apa? Tidak menimbulkan masalah. Sebut semua orang yang dikasih itu 100 orang pokoknya, diantrikan saja. Jadi kebagian semuanya, itu benar namanya. Ternyata yang datang itu membludak. Nah, uang ada, rezeki ada, udah bagi 20 atau 2 tempat. Jadi bukan sedekah yang baik sampai orang tuh berebut sampai keinjak morosot sarungan, sarung morosot sedekah samana. Itu bukan begitu. Sedekah itu sidik, benar, caranya harus benar. Bahkan dalam hadis itu kan wamsah ra'sahu katanya, dielus kepalanya anak yatim itu. Ya nggak mungkin bisa dielus kalau diaburkan itu kan. Sedekah antri dengan baik. Kedua, tempatnya benar, di masjid, di tempat yang layak, jangan di tempat yang kotor sampai orang itu pulang tuh debu batuk-batuk. Berikutnya juga yang memberi juga harus harta yang halal, yang baik. Jangan lupa yang diberi pun harus orang yang soleh. Dalam hadis itu Rasul mengungkapkan minimal ashabus suffah, para penjaga masjid. Nabi SAW pernah satu saat sholat satu masjid dicari gitu. Ya Rasul, siapa yang kau cari? 2 kali aku sholat di sini, 2 kali juga tidak ketemu dengan suka membersihkan masjid di sini. Oh, sudah meninggal ya Rasulullah. Loh, kenapa ngasih tahu saya katanya? Rasul minta diantar. Kemudian Rasul bersabda, yadur rahman fawqa ra'sil mu'ajil. Tangan Allah itu ada di kepala seorang tukang azan. Dimaafkan dosa-dosanya mada sautihi aina bara, sebanyak yang mendengar suara azannya itu. Ya, baik. Kita ke line telepon dulu. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yati dari Jurung, Bandung. Bu Yati, mangga Ibu. Ini Pak Ustadz mau nanya, katanya kalau orang mau umroh, kalau belum bisa baca Quran apa diperbolehkan tuh? Belum bisa baca Quran? Iya, orang yang mau umroh katanya belum lancar baca Quran apa diperbolehkan? Oh, mangga ya. Itu aja Bu. Gimana tuh Pak Ustadz? Boleh Bu, boleh Bu. Gini Pak Ustadz, kalau orang yang mau umroh katanya kalau belum lancar baca Quran apa diperbolehkan? Diperbolehkan Bu. Ya, monggo ya. Salam ya. Saya tegaskan lagi ya. Umroh itu salah satu ibadah yang luar biasa. Saya pernah membawa yang belum bisa baca sekali, belum bisa baca sama sekali. Jadi di Mina tuh gini aja terus. Kang nyari apa? Surat Kulhu tadi mana? Cina gitu ya. Karena itu nggak ada surat Kulhu ya, yang ada surat Al-Ikhlas. Oh. Jadi yang ada itu surat Al-Ikhlas. Nah setelah itu saya kasih tahu, kenapa Kang? Saya hanya hafal satu Pak Ustaz, Kulhu dengan Fatihah lah, Fatihah Kulhu. Jadi selama haji itu yang dibaca. Fatihah Kulhu. Pulang dari haji langsung dia cerita. Alhamdulillah sana Allah teh gini badir gitu. Jadi Bu Yati dan pemirsa Bandung TV belum bisa baca Quran sah umrohnya. Gimana kalau bacanya tidak hafal ketika tawaf, apa yang diingat itu baca. Subhanallah, alhamdulillah. Itu bisa lah pasti. Atau tasbih subhanallah, subhanallah, atau ya Allah, ya Allah. Kalau tidak bisa, aminkan doa orang lain. Amin, 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 sah. Nanti pulang jadi haji amin. Boleh Bu Yati ya. Tentunya kalau mau umroh ke Panghegatur. Ya boleh, nanti sama saya bimbing insyaallah. 17 Oktober kita berangkat insyaallah. Sekarang Pak Ustaz Syarif lagi berangkat di sana ya, lagi di Mekah posisinya ya. Iya. Berikutnya? Berikutnya ini ada beberapa yang masuk
tapi agak sedikit di luar tema nih Pak Ustadz. Apa tuh? Jadi ini yang dari Cianjur mau tanya Pak Ustadz, gini, boleh ya kalau kita melaksanakan sholat tahajud tapi tidak melaksanakan sholat tarawih, dan boleh nggak melaksanakan sholat tobat sebelum sholat duha? Terima kasih. Iya, untuk Yang dari Cianjur ya? ya. Iya. Yang namanya sholat tahajud itu milik semua bulan. Kalau ibu tidak tahajud, kemudian taraweh, dapat pahala dari taraweh, tidak dapat pahala dari tahajud. Nah, ibu atau bapak tahajud tidak taraweh, tahajud dapat pahala, berarti tidak dapat pahala dari taraweh. Kalau ingin sempurna, tahajud jalan, taraweh jalan. Itu yang paling bagus ya. Yang kedua, yang namanya sholat tobat boleh dikerjakan 24 jam dan boleh berkali-kali. Sebelum duha sholat tobat dulu, silahkan. Sebelum sholat duhur, sholat tobat dulu, silahkan. Karena dalam hadis diungkapkan setelah turun surat Al-Isra 25, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Imam Hanafi mengungkapkan ayat itu dalil tentang sholat awwabin atau sholat tobat. Minimal 2, maksimal 6 rakaat. Yang paling bagus memang pada maghrib. Tapi yang menyedosakan bukan hanya pada maghrib, kadang-kadang 24 jam yang dosa. Jadi minimal 2, maksimal 6 rakaat. Doa yang dibaca minimalnya 2, istighfar dan doa Nabi Adam. Begitu. Baik, kita terima telepon dulu Pak Ustadz.